guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi ya teman-teman dengan aku Bunda Ipi. Apa kabarnya nih? Puasanya udah mau berakhir ya. Udah kurang beberapa hari lagi. Teman-teman udah pada persiapan mau mudik tentunya ya, yang berada di merantau gitu, di perantauan kayak aku juga udah siap-siap mau mudik. Tapi kali ini aku nggak mudik ke rumahku yang di Jawa Tengah, tapi aku mudik ke Malaysia ya teman-teman, gantian. Soalnya kemarin udah mudik ke rumah yang di Jawa Tengah, sekarang gantian aku harus mudik ke Malaysia ya. Nah tadi tuh aku lagi siap-siap, aku pisah-pisahin baju-bajunya anak-anak dan baju aku yang bakalan aku bawa ya. Tempat aku tuh depannya musola, jadi ada suara azan dulu ya, nanti aku sambung lagi. Nah, hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan atau harus dibawa, atau yang boleh dibawa atau yang enggak ketika kita mudik atau perjalanan menggunakan pesawat atau ke luar negeri ya teman-teman, agar mudik kita itu menjadi lebih nyaman ya. Tips dari aku, sebelum kita mudik tentunya kita persiapkan semua barang-barang yang bakalan kita bawa ya. Nah sebelum berangkat dokumen-dokumen juga harus dipersiapkan, dan juga uang tentunya teman-teman. Karena kebetulan aku pulang ke Malaysia, jadi aku bawa sedikit ya uang ringgit yang aku tuker rupiah di sini. Terus rupiahnya tuh aku tuker ringgit biar aku bawa uang ringgit ya. Nggak banyak sih, kan di sana ada pak suami, jadi aku buat di jalan sama buat beli SIM card nanti di bandara, biar pas sampai bandara itu bisa nelpon suamiku buat jemput ya. Nah selain itu juga sebelum kita berangkat, hal-hal yang harus diperhatikan itu kondisi badan ya teman-teman, harus fit, jadi di perjalanan itu nantinya akan enak gitu ya. Dan juga sebelum berangkat harus perhatikan apakah kompornya masih nyala atau enggak, atau listriknya yang harus dicabut mana, yang enggak mana ya. Jadi semuanya harus diperhatikan benar-benar, jadi pas kita pergi mudik itu semuanya terasa nyaman ya. Dan yang perlu diperhatikan ketika kita perjalanan atau seperti aku mudik menggunakan pesawat, atau misalnya jalan-jalan ke luar negeri juga, kita harus perhatikan barang apa aja yang boleh dibawa. Nah kebetulan teman-teman, aku itu mau berbagi cerita, dan aku tuh jarang banget pakai koper bagasi ya. Aku jarang banget bayar bagasi gitu, jadi aku hanya memanfaatkan koper kabin saja kalau pulang pergi ke Malaysia. Dari dulu tuh aku males ya untuk ke bagasi itu, karena selain harus ngantri, harus nunggu, nggak bisa langsung gitu ya. Lebih praktis pulang pergi ke Malaysia itu pakai koper kabin. Nah barang-barang apa saja nih yang harus diperhatikan, atau yang boleh dibawa ataupun yang enggak. Jangan sampai kayak aku waktu dulu pernah bawa sesuatu barang yang dilarang dan akhirnya disita sama petugas imigrasi. Dan waktu itu tuh aku perjalanan dari pulang ya dari Malaysia mau balik lagi ke Indonesia. Terakhir aku pulang ke Malaysia tuh aku kena sita dari petugas imigrasi karena aku membawa barang yang memang dilarang oleh aturan penerbangan ya, atau aturan yang harus barang-barang yang boleh dibawa di kabin atau yang enggak tuh mana. Dan aku di situ aku melanggar, jadi aku barangnya tuh ada yang disita. Kemarin juga sebenarnya aku juga membawa sesuatu yang dari sini terus mau dibawa ke Malaysia gitu. Pas kesini bulan kemarin itu juga kena sita oleh petugas imigrasi. Jadi aku mau berbagi cerita nih ke teman-teman agar nanti teman-teman waspada ya ketika mau jalan-jalan ke luar negeri hanya menggunakan koper kabin tanpa menggunakan bagasi. Barang apa saja sih yang boleh dibawa atau yang nggak boleh dibawa tuh apa saja. Nah yang pertama teman-teman, jika kita menggunakan koper kabin itu, setiap maskapai penerbangan itu berbeda-beda ya aturan dari koper kabinnya. Ada yang batasnya 16 in gitu ya kopernya, ada yang 22 in, dan
ada yang 20 in gitu ya. Nah kebetulan aku besok mau naik AirAsia dan di situ aku pakai koper yang 20 in, jadi masih bisa masuk ya ke kabin. Jadi teman-teman jangan sampai bawa koper yang melebihi dari aturan kabin ya. Jangan bawa yang 24 in, itu nanti bakalan nggak boleh masuk ke kabin ya si kopernya. Nah setelah itu barang-barang yang kita bawa, misalnya nih baju-baju dan perlengkapan yang lainnya yang kita masukkan ke dalam koper itu batasnya tidak boleh lebih dari 7 kilo ya teman-teman. Nanti koper kita tuh ditimbang, jadi 7 kilo tuh sama isi-isinya dan si sama kopernya ya, nanti ditimbang, jangan sampai melebihi barangnya itu 7 kilo ya. Pokoknya pas kopernya ditimbang jangan lebih timbangannya itu dari 7 kilo. Nah yang selanjutnya teman-teman, kalau teman-teman bawa kayak skincare nih kan ada cairan-cairan gitu ya atau gel-gel gitu, sebaiknya teman-teman jangan melebihi dari 100 ml ya, nanti itu bakalan disita oleh petugas imigrasi. Kan sayang banget kita belinya mahal-mahal tapi terpaksa mau nggak mau harus ditinggalkan di pas pemeriksaan di petugas imigrasi itu ya, karena memang melebihi dari aturan ya. Jadi jangan sampai bawa barang misalnya sabun cair, sampo cair, atau skincare kita itu lebih dari 100 ml ya teman-teman, nanti bakalan kena sita. Jadi mau kalau bawa tuh ya mendingan yang kecil-kecil aja, ataupun misalnya bawanya itu misalnya si botolnya itu banyak ya, kita sebelum bulan-bulan sebelumnya itu kita sebaiknya pakai dulu agar pas kita berangkat tuh memang isinya tinggal sedikit gitu ya. Nanti kita bisa tuang ke botol yang lebih kecil atau kita ganti dengan botol yang lebih kecil. Kemarin Pak suami aku tuh kan dari sini, nah kebetulan dia bawa madu teman-teman. Kesana dia pikir itu madu itu kecil lah ya, nggak mungkin disita, tapi ternyata kena sita teman-teman di bandara. Ya kan sayang juga ya, mendingan gak usah dibawa atau mau kena sita ya. Nah itu ya teman-teman. Jadi yang selanjutnya teman-teman juga nggak boleh bawa benda-benda tajam atau senjata ataupun yang lainnya ya ke koper kabin, ataupun bahkan replikanya teman-teman. Nah pengalaman aku pulang dari Malaysia itu, anak aku tuh kan beli mainan, dibeliin sama ayahnya ya. Waktu itu tuh lagi nangis-nangis pisah sama ayahnya karena harus ikut aku ya kan. Aku cutinya waktu itu udah habis, udah mau sebulan, jadi terpaksa mau nggak mau aku harus balik ke Indonesia lagi. Dan anak aku tuh nangis-nangis nggak mau pisah dari ayahnya. Ya udah beli mainan kan, anak-anak jadi anteng. Nah ternyata mainan anak aku tuh berupa pistol-pistolan teman-teman. Nah ternyata si pistol-pistolan itu nggak boleh dibawa masuk kabin karena itu menyalahi aturan, termasuk sebagai replika senjata gitu. Coba bayangin gimana perasaan anak aku. Dia nangis sejadi-jadinya di tempat petugas imigrasi itu karena memang harus disita gitu ya teman-teman. Jadi cuma mainan anak yang menyerupai senjata pun itu nggak boleh dibawa ya, atau bawa pancingan atau stick golf atau apa itu pun juga nggak boleh ya teman-teman. Dan yang selanjutnya juga teman-teman nggak boleh bawa yang olahan hewani ya, biasanya itu takutnya mengandung bakteri atau apa gitu ya, kayak keju atau apa gitu ya yang masih mentah-mentah gitu, karena nanti dapat menyebarkan bakteri atau virus gitu ya di negara tujuan. Nah selain itu juga teman-teman juga nggak boleh ya bawa pohon-pohon atau bibit-bibit tanaman gitu, nggak boleh ya dibawa ke kabin, itu nggak boleh ya teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman yang bisa aku share apa saja yang boleh dibawa ke kabin gitu. Jadi perjalanan kita itu nanti nyaman ya. Terus pokoknya oh ya, kalau misalnya koper kita itu udah penuh, udah 7 kilo, teman-teman bisa bawa satu tas ransel ya. Tapi bukan ransel yang buat naik gunung itu, bukan ya teman-teman. Tas ransel biasa lah ya, tas ransel yang kayak buat anak sekolah itu batasnya segitu juga boleh ya. Kalau itu nggak ditimbang teman-teman, yang ditimbang itu kopernya. Tapi tasnya juga bukan tas yang besar banget, tas yang biasa-biasa aja lah ya gitu, yang sedang gitu. Nah itu saja teman-teman yang bisa aku share hari ini mengenai tips mudik yang aman, apalagi naik pesawat dan ataupun teman-teman mau perjalanan jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, atau sekedar jalan-jalan atau mudik atau ke tempat saudara gitu ya.
Semoga bermanfaat gitu ya teman-teman, dan selamat mudik ya. Semoga semuanya sehat, semuanya selamat di perjalanan, dan bahagia bertemu dengan sanak keluarga di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next video ya teman-teman.